Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, inilah gambaran dari animo kakak-kakak penegak Sulawesi Selatan yang telah mengikuti pelatihan daring dan setelah mengikuti pelatihan ini kemudian langsung mendapatkan sertifikat elektronik. Ya, nampak kegembiraan dari postingan-postingan mereka di grup tentang sertifikat yang sudah diterima. Ya, langsung print. Oke, Alhamdulillah untuk kegiatan pertama ini sukses, tidak ada gangguan apapun, baik dari jaringan, semua lancar, suara narasumber juga terdengar jelas, peserta pun bekerja sama dengan baik, eh, dengan tidak me-unmute mic-nya, sehingga bisa mengganggu pembicaraan dari narasumber. Dan alhamdulillah sertifikat langsung didapatkan oleh kakak penegak peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan hal yang pertama yang bisa keluarga lakukan untuk kegiatan kepramukaan ke depan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kita berharap akan ada lagi kegiatan-kegiatan sejenis di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Pramuka Sulawesi Selatan, Kakak Dr. Haji Budiman Tahir SPD, permisi dan Kakak serta latihan kependidikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa bertemu dan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, syukur kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kegiatan yang sangat luar biasa untuk kakak. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang uh, kami katakan sangat bermanfaat lah untuk kakak sekalian. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita hadir narasumber yang tentunya ahli di bidang tersebut, yaitu bidang kepenegakan. Ada Kak Budi, dan saya selaku moderator pada pagi hari ini akan memandu jalannya latihan kita pada pagi hari ini. Mereka sekalian seperti yang dibahasakan tadi uh, oleh Ustaz Hamrin, bahwa nantinya mungkin di tengah perjalanan kegiatan kita akan bergabung dari pimpinan kuartir daerah. Nantinya kegiatan kita akan langsung dialihkan untuk pimpinan kuartir daerah memberikan arahan kegiatan kita tadi. Nah, baiklah kakak sekalian, mungkin tanpa berpanjang lebar mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini, latihan dalam jaringan kepenegakan dengan tema menjadi pramuka penegak sejati. Untuk itu mungkin langsung saja saya berikan kesempatan kepada narasumber kita pagi hari ini, Kakak Dr. Haji Budiman Tahir SPD, untuk memberikan kita latihan. Kepada Kakak Dr. Haji Budiman Tahir SPD dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Mursaha, Ketua Dewan Kerja Daerah Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Belum menjawab semua, Ki. Diulangi, salam Pramuka. Salam. Ya, terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya hari ini sangat berbangga bisa bertatap muka langsung via Webex secara online daring kali ini
dengan para pramuka penegak se-Sulawesi Selatan. Menurut informasi dari kakak host, Kak Amrin, SPD NPD, selaku salah seorang anggota Pusdiklatda Sulawesi Selatan, katanya peserta kemarin itu sudah hampir 100 orang. Saya nggak tahu sampai pagi hari ini, tapi saya bilang di close saja sampai 100 dengan kita ini para pimpinan yang akan bergabung juga. Jadi kuota peserta menurut informasi adalah 100 orang. Semoga bisa tercapai. Pasti seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ini kebanggaan buat saya pribadi bisa bertemu dengan kakak-kakak pramuka penegak se-Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena baru kali ini saya pribadi bisa bertemu langsung dengan kalian secara online, secara daring untuk ini. Selama ini lewat prakarsa dari Dewan Kerja Daerah membuat kegiatan-kegiatan pramuka penegak itu secara fisik bertemu di mana saja, baik itu di kegiatan apa di hotel ataukah apa di lapangan di perkemahan. Tapi kali ini dengan prakarsa Dewan Kerja Daerah dengan Pusdiklatda Sulawesi Selatan kita melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan ini yang diberi judul adalah apa sih judulnya, mesti ingat? Daring. Oke. Pelatihan daring kepenegakan menjadi pramuka penegak sejati. Oke, keren banget. Jadi seulang kembali seperti yang disampaikan oleh kakak host dan moderator tadi, bahwasanya ketika saya sebenarnya memberikan materi dan kakak pimpinan kuarti daerah telah bergabung, mungkin beliau sibuk barangkali di mana saja, karena beliau itu salah satunya adalah pimpinan ketua gugus atau ketua gugus COVID Sulawesi Selatan. Jadi saya khawatir beliau lagi sibuk. Tapi kalau sekiranya mereka bergabung, insya Allah kita akan skip dulu atau pending lagi. Kita beri kesempatan kepada beliau untuk berikan pengarahan atau sambutan. Baik, kakak-kakak sekalian, saya akan membuka materi saya, konten materi saya yang sudah saya siapkan. Oke. Ya. Judul latihan kita hari ini adalah latihan daring kepenegakan menjadi pramuka penegak sejati. Kakak sekalian ingin merekam atau bagaimana gampang, karena dari kakak host menyatakan bahwa akan dibuat nanti YouTube-nya pada pertemuan hari ini, jadi aman, cukup menyimak materi yang saya sampaikan. Baik, kakak sekalian, saya pribadi secara lugas ucapan terima kasih dulu saya sampaikan kepada kakak ketua kuartir daerah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Menteri Pertanian kita yang sungguh luar biasa sibuknya memberikan amanah untuk melaksanakan ini, kepada wakil ketua kuartir daerah juga, yaitu ketua Komisi Bina Muda yang memberikan restu untuk melaksanakan, dan kakak kuartir daerah Hadir Rahmansa yang mewanti kita untuk bisa melaksanakan ini secara sukses. Demikian pula kepada teman-teman Pusdiklatda, terkhusus kakak host, Kak Hamrin, begitu pula kepada Dewan Kerja Daerah yang menyelenggarakan kita ini, dan host moderatornya adalah langsung ketua DKD kita, dan terkhusus kepada para penegak se-Sulawesi Selatan. Kakak sekalian, saya orang Bugis, saya menyatakan tabe. Kita kenalan dulu, boleh kan? Oke. Kenalan kita pada sesi ini sesungguhnya masuk ke materi. Saya biasanya kalau menyampaikan materi, perkenalan itu adalah materi juga. Jadi terima kasih Kak Hamrin tadi menyebut saya Budiman Tahir, saya kelahiran Bone 14 Juni 71. Saya yakin orang tua kalian sudah lahir, tapi kalian tentu belum lahir kan. Pekerjaan saya, kakak sekalian, adalah PNS, pegawai negeri sipil. Tepatnya saya sebagai widya suara. Kalau kalian tahu apa itu guru, apa itu dosen, sama dengan widya suara.
Kalau guru mengajar siswa, dosen mengajar mahasiswa, kalau Kak Budi Widya Suara mengajar para pejabat, para PNS seluruh Indonesia. Angkanya kakak alhamdulillah sudah tinggi, pembina utama muda. Instansi tempat kakak adalah di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. BPSDM itu kepanjangannya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kak Budi punya jabatan formal, non formal maksud saya, yaitu sebagai andalan daerah di Kuartir daerah Sulawesi Selatan dan selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Permukaan tingkat daerah Sulawesi Selatan. Sekira itu perkenalannya untuk kurikulum saya. Pendidikan formalnya Kak Budi alhamdulillah sudah selesai. Artinya Kak Budi tidak bisa sekolah secara formal. Dari TK, SD, SMP, SMA, Diploma 2, S1, S2, S3. Kak Budi sudah tamat lah. Kalian insya Allah akan mengikuti jenjang Kak Budi. Selesai SMA atau Manas Alia, ayo dong lanjut S1. Satu lanjut S2, lanjut S3. Kalian siap semuanya? Siap. Makasih. Siap semua jadi dokter. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau pendidikan kepermukaan Kak Budi sebagai anggota muda atau peserta didik, Kak Budi melewati semua. Kalau di Siaga, Kak Budi mengikuti geladian pemimpin baru. Ini namanya pendidikan permukaan di usia siaga Kak Budi. Di Penggalang, Kak Budi mengikuti geladian pemimpin regu, Dian Pindru. Di Penegak, Pandega usia kalian, alhamdulillah Kak Budi melewati semua. Yang namanya geladian pemimpin satuan atau Dian Pinsat, baik tingkat cabang maupun daerah. Latihan pengembang kepemimpinan, LPK, baik tingkat cabang maupun daerah. Kak Budi kalau pendidikan permukaan sebagai anggota dewasa, alhamdulillah Kak Budi sudah tamat juga, sudah selesai. Ada namanya KMD, KML, KPD, KPL. Ini merupakan prasyarat bagaimana menjadi pembina, bagaimana menjadi pelatih. Saya yakin di antara kalian para pemuka penegak Indonesia pasti ada yang bisa menjadi pembina, bisa menjadi pelatih. Are you ready semuanya? Oke, keren. Ready semua. Siap menjadi pembina dan siap menjadi pelatih. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak sekalian, Amin. kalau mengenai OT atau diklat kepermukaannya Kak Budi, alhamdulillah keren juga. Banyak Kak Budi ikuti dan sebagian kecil yang saya perlihatkan. Kak Budi salah satu juga anggota pelatih Pusdiklatnas. Pusdiklatnas itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepermukaan Nasional. Kak Budi mengikuti kegiatannya setiap tahun, POT-nya. 2020 kemarin, 2019, 2018, 2017. Dan banyak sekali saya punya kegiatan POT di kelas permukaan. Dan saya yakin kalian juga punya wadah, kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berikutnya, mengenai TOT internasional, alhamdulillah Kak Budi sudah sering mengikuti, paling tidak 3 kali saya mengikutinya luar negeri. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya master trainer. Jadi Kak Budi itu bukan cuma trainer, juga master trainer untuk beberapa kegiatan. Kemudian mengenai TOT nasional sangat banyak, kakak sekalian bisa lihat. Ini sebagai apa? Ini sebagai motivasi, spirit buat kalian semuanya. Kalian harus rajin mengikuti kegiatan-kegiatan. Kalau contoh ada kata TOT. TOT itu adalah kepanjangannya Training of Trainer. Apa artinya? Kita bisa menjadi trainer. Trainer istilah kata pelatih atau narasumber ketika sudah mengikuti OT tersebut. Jadi alhamdulillah banyak sekali. Saya sengaja perlihatkan ini untuk memberikan spirit motivasi kepada kalian semuanya. S1 matematika. Aktivitasnya Kak Budi juga banyak. S3 gratis, S1 S2 S3-nya. Beasiswa. Aktivitasnya Kak Budi juga banyak. Kakak juga asesor penyuluh anti korupsi di KPK. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya juga penyuluh anti korupsi di situ. Banyak sekali deh saya punya aktivitas. Sekali lagi saya sengaja memperlihatkan kalian aktivitas kakak ini untuk memberikan spirit motivasi kepada kalian. Ini merupakan bagian materi saya sebagai motivator spirit kalian semuanya. Oke. Aktivitas lainnya sangat banyak.
Itu yang saya perlihatkan semuanya. Penghargaan. Nah, ini kalau bicara penghargaan, Kak Budi juga alhamdulillah sudah banyak penghargaan. Sekali lagi, ini merupakan spirit motivasi buat kalian. Kakak pernah menjadi pemenang pertama guru teladan berprestasi tingkat nasional. Kakak pernah meraih pendidikan dari gubernur. Pernah dibuatkan profil guru berprestasi. Bahkan mendapatkan tanda kehormatan saat rencana pendidikan dari presiden langsung. Dan saya merupakan orang pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tanda kehormatan saat rencana pendidikan ini. Sekali lagi, ini merupakan bagian materi saya, memberikan spirit kepada kalian semuanya. Apa lagi? Kalau penghargaan KPD ke pramukaan, kalian bisa lihat poin 1 dan poin 2 saja yang paling utama. Karena poin 3, poin 4 itu adalah penghargaan untuk orang dewasa. KPD dan rencana. Tapi poin 1, 2 yang saya mau kasih kalian spirit. KPD pernah mendapatkan penghargaan pemenang pertama lintas alam pramuka penegak dan karya tulis ilmiah. Jadi KPD rajin menulis karya tulis ilmiah dan dapat penghargaan dong. Sebagai pramuka Pandega pernah mendapatkan penghargaan dari Telkom lintas cakrawala pramuka Pandega. Itu sekali lagi spirit buat kalian semuanya, dan saya yakin kalian juga berprestasi sekarang ini, yakin saya. Ikut. Ini ya poin yang saya mau sampaikan mengenai materi saya, mengenai perjalanan hidup Kak Budi. Perjalanan Kak Budi ini dalam penegak, saya melewati semua kakak sekalian. Dan saya yakin kalian sudah ada pada posisi ini. Apa itu? Budi sudah mengikuti tamu ambalan tahun 87. Waktu itu saya kelas 1. Kemudian saya mengikuti calon penegak 87-88. Kemudian saya meraih penegak Bantara tahun 89 yang langsung dilantik oleh Kak Ahmad Karim Maja. Beliau itu adalah mahir penegak. Dan terakhir saya mendapatkan penegak laksana 91. Pertanyaannya, kok Kak Budi nggak dapat pramuka penegak Garuda? Dia sempat. Karena kenapa? Beralih menjadi pramuka Pandega. Selesai kuliah langsung jadi mahasiswa. Selesai SMA masuk kuliah dan bergabung sebagai calon Pandega waktu itu. Ini merupakan sekelumit perjalanan Kak Budi sebagai pramuka penegak di Indonesia atau di Sulawesi Selatan. Pengalaman jabatannya Kak Budi sebagai peserta didik, boleh dibilang semua jabatan sebagai kepemimpinan saya melewati. Mulai sebagai pemimpin baru, pemimpin perindukan, pemimpin regu, bahkan pemimpin regu utama, pratama. Di usia kalian sebagai penegak, kakak pernah menjadi pemimpin sangga, menjadi pemimpin sangga utama, pradana. Sebagai pengurus Dewan Ambalan, saya ketua bidang Tekpram Ambalan Abulusi Batang di SMA 159 Sungguh Minasa. Saya pernah menjabat sebagai ketua Dewan Ambalan di Abulusi Batang. Pernah menjadi pemangku adat Dewan Ambalan. Dan saya yakin kalian juga pada posisi ini ada di antara kalian bertindak sebagai pemimpin sangga atau pradana atau ketua bidang Tekpram atau mungkin sebagai ketua dewan atau mungkin sebagai pemangku adat. Saya juga anggota Dewan Kerja Cabang Goa waktu itu. Dan di kampus di Racana saya juga masuk sebagai ketua bidang Tekpram Dewan Racana Rangkunan Romo dan sekretaris Dewan Racana Rangkunan Romo. Itu merupakan posisi saya sebagai pramuka peserta didik waktu itu. Tapi kalau pengalaman Kak Budi, pengalaman jabatan dalam usia anggota dewasa, pernah menjadi pembina penggalang di Pandeg, pembina penegak, pembina siaga, pembina penggalang di Gudep 025. Bahkan saya punya perjalanan mulai dari pembina penggalang sampai terakhir kepala Pusdiklat Sulawesi Selatan. Jadi kemudian alhamdulillah banyak sekali pengalaman jabatan dalam rekan pramuka yang ikuti. Sekali lagi ini bagian materi saya untuk support semuanya. Oke. Kalian, saya akan mengajak kalian semuanya untuk menyanyi dulu lagunya Pramuka.
kepada host, mohon izin agar saya Selatan Mas Pramuka. Are you ready? Ready. Host dibantu agar semuanya unmute. Ya, Bapak Ibu, Mas, ikuti lagu berikut. ya, ini kan ada 3 yang saya pikir aja sudah tuntas. Putra juga sudah, tinggal Mirna ini yang mau difinalkan. Kelas 10 kali kelasnya siapa Ibu? Ada nilai yang tidak tuntas dan tidak bisa dimenangkan Bapak Ibu. Dan nanti saya biarkan nilai itu. Di kriteria mengatakan bahwa semua tuntas. Kelulusan mengatakan bahwa siswa yang lulus adalah siswa yang telah menyelesaikan semua program. Artinya dia krisis mencari jadi kalau misalnya dia naik kelas 3, ada yang di antara naikkan kelas kita kan tidak boleh jadi dari yang memiliki nilai yang tidak tuntas begitu. Berarti kalau 2 ini nilainya yang tidak tuntas kan bisa naik kelas. Tapi selesai Bapak itu saja bisa katakan banyak dituntaskan akan muncul lagi semua kota itu ya. Dibiarkan saya begitu. Kalau misalnya ya, ada salah satu nilai yang tidak tuntas, saya tidak mau di tidak bisa didapat. Jadi tidak akan. Tapi belum ada rata-rata penyakit. Ada semua nilainya, Bu. Katanya. Terima kasih, tepuk tangan dong. Ya, terima kasih kakak sekalian. Mohon izin kakak host agar kembali di mute. Izin kakak host Tapi berarti di lapornya agar peserta kembali di mute secara umum. iya. Ya ada karena kan anak-anak kita dulu tuh yang kita lapornya. Baik kakak sekalian, mohon akan melanjutkan ini dan kakak host bantuan agar di Mungkin print outnya maksudnya akan mungkin. Ya. Ada Pak. Ada nilainya. baik. Ini ke host Dari semester 2. Iya, maksud saya Semester 3. sekarang rata-rata nilai rata-ratanya Iya, harus dari semester 1. ada semuanya. Cuma persoalannya di rapor kita memang belum ada nilai. Gitu. Iya. pertanyaan yang kami ingin ajukan kepada semuanya, siapa bagaimana Baca nih Pak, yang 45. Iya, maksud saya begini. ini pertanyaan Di rapor yang ada di rapor kita kan tidak ada menjawab 3 tahun lalu. pada hari Tapi ini. ketika dirata-ratakan anak-anak ini tidak ada satu sampai Kalau kalian buka tentang pola mekanisme pramuka penetapan liga yang nasional 176 kemarin itu bahwasanya pramuka penegak itu adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia
16 sampai 20 tahun. Saya yakin kalian tahu posisi ini. Dan pertanyaan, Budiman, gimana saya ini? Masuk usia 16, saya sudah SMA. Apakah saya bergabung di usia penegak? Saran saya belum, karena kita berpramuka itu adalah mengikuti usia. Kita berpramuka bukan mengikuti sekolah. Jadi kalau kalian di sekolah namanya formal sekolah. Kalau berpramuka tidak mengikuti usia. Contoh. Sini saya batasi, penegak adalah anggota muda gerakan pemuda yang berusia 16 sampai dengan sama halnya bila kalian nanti bergabung di perguruan tinggi, di universitas, atau di mana saja perguruan tinggi. Kata kalian belum masuk usia 21 tahun, itu artinya kalian masih berstatus sebagai usia penegak. Itu yang saya cara kalian supaya Anda pahami, karena banyak di antara adik-adik saya lihat ternyata umurnya masih usia penegak, begitu masuk perguruan tinggi pindah ke Racana. Nah, nggak boleh, dia tetap masih aktif di ambalannya atau bergabung di ambalan pramuka. Itu poinnya. Yang kedua, kan bahwa pramuka pendidikan itu adalah sebut apa? Masa sosial atau masa remaja. Masa kalian artinya adalah kalian semua itu, kalian sekarang posisinya lagi mencari jati diri. Apa tantangannya? Tantangannya luar biasa. Depan, belakang, kanan, kiri kalian harus hadapi. Di mana kita bisa lihat itu? Kita bisa lihat pernyataan berikut ini. Bisa kata bahwa penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar, serta mandiri. Berarti tantangannya adalah bagaimana kalian bisa menemukan kemandirian itu sendiri. Ya, kalau kalian bilang mandiri itu mandi sendiri, makan sendiri, itu benar. Yang saya maksudkan adalah tidak perlu lagi disuruh-suruh oleh kakaknya, apalagi oleh pembinanya, atau mungkin dari orang tua. Janganlah. Kalau penegak itu sudah mandiri benar. Nah, di mana bukti yang kita bisa lihat dari ketiga pernyataan di atas? Lihatlah ketika kalian mengikuti upacara buklat atau upacara tuplat, upabuklat, tuplat. Di situ kan kalian lihat, ternyata barisan kalian terbuka lebar dari semua sudut. 360 derajat, semua orang bisa masuk di situ. Di mana bentuk upacaranya adalah satu lurus, pemimpin ambalan berada di sebelah kanan. Saya mengatakan bahwasanya keempat pernyataan ini itu yang kalian harus miliki sekarang untuk menjadi pramuka penegak. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pramuka penegak sejati harus berjalan mengikuti peta perjalanan penegak? Saya yakin para pembina kalian sudah pernah menjelaskan materi ini. Pak Budi akan mengulang atau memberikan review kembali. Bisa jadi kalian ada juga yang baru mendapatkan materi ini mengenai perjalanan pramuka penegak sendiri, yang saya akan ulas pada satu slide berikut. Lihatlah. Saya katakan tadi bahwasanya usia penegak itu kan 16 sampai dengan 20 tahun. Pertanyaan, bagaimana Kak Budi kalau alumni SMP masuk di SMA, langsung Kak bergabung di ambalan penegak? Jawabannya tidak. Lihat usia dulu. Ketika usianya sudah masuk 16 tahun, istilahnya pasca penggalang, mereka diterima sebagai tamu ambalan. Untuk diterima sebagai tamu ambalan, kan pasti ada upacara penerimaan. Ditetapkan penegak calon tamu ambalan ini siapa sih pendamping kanannya, siapa pendamping kirinya. Dan di situ ada namanya sosialisasi tentang ambalan kalian. Saya mau contohkan. Setiap tahun kan ada penerimaan siswa baru. Ketika ada penerimaan siswa baru,
saya menyarankan kepada kalian pengurus Dewan Ambalan, yaitu silakan petakan usia mereka semuanya. Ketika mereka usianya masih usia penggalang, masih usia 12 tahun, maaf usia 14 tahun, 15 tahun, saya menyarankan jangan dulu diterima sebagai anggota tamu ambalan, tapi simpan dia sebagai calon terkuat kita untuk diterima sebagai tamu ambalan. Oke. Ketika mereka diterima sebagai tamu ambalan, katakanlah waktunya singkat, tapi kan tergantung jadwal atau program yang kalian buat di ambalan kalian semuanya. Saya contohkan, bila kalian sudah berada pada posisi atau diterima sebagai tamu ambalan, maka selanjutnya mereka kalian harus berproses untuk menjadi terima sebagai calon penegak. Nah, proses selama 3 bulan itu kalian mendapatkan pencerahan. Dari mana pencerahannya? Dari pembina kalian, dari pengurus Dewan Ambalan. Pencerahan apa? Pencerahan tentang ambalan. Paling tidak kau akan mendapatkan 5 jawaban dari apa, siapa, di mana, kapan. Yang paling utama adalah bagaimana dan mengapa. Itu pertanyaan harus terjawab seharusnya ketika kita masuk pada posisi tamu ambalan. Itu lamanya rank, lah katakanlah begitu. Oke? Dan ketika kalian diterima sebagai calon penegak, barulah kalian mengikuti latihan kepenegakan. Ini juga kesempatan saya mau retas, ya katakanlah kesalahan, khilafan yang dilakukan oleh beberapa pramuka penegak karena ketidaktahuan atau mungkin pembinaan nggak ngerti. Ujuk-ujuk peserta kita langsung latihan pramuka penegak, nggak bisa. Yang mengikuti latihan calon penegak itu adalah yang sudah mengikuti proses tamu. Jika tidak mereka pada usia calon penegak, mereka berlatih untuk apa? Menyelesaikan SK. Saya sebagai pembina mahir penegak Sulawesi Selatan, yang saya mahirnya tahun 92, dan saya punya kesempatan berharga ini selaku Kapusdik Lakda, dan ada di sini hadir ketua Dewan Kerja Daerah, ketua DKD kita. Saya yakin sepakat menghimbau kalian semuanya, ayo dong berlatihlah kalian pada usia calon penegak. Pertanyaannya, apa melatihkan? Apa isinya? Menyelesaikan SKU. SKU apa? SKU Pramuka Penegak Bantara. Karena kenapa? Saya heran sekali, masa ada di antara kalian sudah sekian bulan, sekian tahun latihan pramuka, tetapi belum penegak bantara. Saya meyakini mereka tidak menyelesaikan ujian SK. Oke, sekarang kita berpositif thinking. Katakanlah kalian mengikuti ujian SK, berarti kalian harus mengikuti yang namanya satu langkah untuk mendapatkan pramuka penegak bantara. Yang mana itu? Selesai ujian SKU-nya, oke. Mengikuti spiritual high, mengikuti renungan jiwa, barulah dilantik sebagai penegak bantara. Pertanyaannya, kapan seseorang dikatakan penegak? Satu jawaban. Seseorang dikatakan penegak bila sudah dilantik sebagai pramuka penegak bantara. Jadi penegak itu ketika sudah ada pundak bantara. Ada pundak bantara. Itu penegak namanya, penegak bantara. Kakak sekalian, di sana sini di beberapa tempat saya melihat ada adik-adik kita, kakak kita penegak, keren banget. Dia aktif di Saka, Satuan Karya Pramuka. Apakah itu Saka Bayangkara, Saka Bakti Usada, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, boleh nggak aktif di Saka? Jawabannya sangat dianjurkan. Tapi ingat, kalian harus penegak bantara dulu. Karena kenapa? Tidak boleh masuk anggota Saka kalau belum pramuka penegak bantara. Itu syarat. Bukan cuma syarat, itu prinsip.
Prinsip artinya tidak boleh dijilat kembali kalau sudah meludah. Kenapa? Sudah bau. Masa ada orang mau menjilat ludahnya kembali? Itu prinsip. Jadi kalau begitu, apa prinsipnya? Prinsipnya menjadi anggota Saka harus penegak bantara. Sama juga menjadi anggota Dewan Kerja. Saya yakin kalian ada yang bergabung di kerja DKC atau DKR, apakah Dewan Kerja Ranting, apakah Dewan Kerja Cabang, apa persyaratannya atau prinsipnya? Harus penegak bantara dulu. Karena kenapa? Yang namanya Saka itu latihannya bukan pembinaan. Saka itu latihannya adalah keterampilan, skill scouting, keterampilan pramuka. Dewan Kerja itu bukan latihan pengembangan, pembinaan, bukan. Dewan Kerja itu latihan untuk manajerial, organisasi, untuk penempaan menjadi pemimpin. Itu Dewan Kerja. Jadi saran Kak Budi adalah kalian silakan bergabung di Satuan Karya, di Saka, silakan bergabung di Dewan Kerja dengan catatan kalian harus penegak bantara. Kita berbaik sangka lagi, kalian sudah melewati sudah menjadi penegak bantara. Jangan tinggal diam, ayo dong. Begitu kalian sudah penegak bantara, maka barulah dikatakan penegak. Berarti kalian baru masuki era baru. Untuk apa? Berlatih di usia penegak. Apa latihannya? Dari penegak bantara, latihannya adalah mengikuti ujian SKU. Latihan ujian SKU untuk mendapatkan PKU, tanda kecakapan umum penegak laksana. Itu. Karena kalau kalian hanya Pak Bantara saja, aduh, itu belum seberapa. Harus mencapai pramuka penegak laksana. Dan yang saya mau bilang di sini adalah bahwa kesempatan untuk menyelesaikan PKK atau mengikuti ujian SKK nanti pada usia penegak bantara. Jika sekalian, mohon maaf, saya tidak boleh kalian menyelesaikan SKK mendapatkan tanda kecakapan khusus sementara kalian belum bantara, nggak bisa. Itu prinsip juga. Jadi seulang kembali bahwasanya kesempatan kalian luar biasa terbuka lebar ketika usia penegak bantara, sudah nanti penegak bantara, kalian bisa menyelesaikan ujian SKU penegak laksana dan mengikuti ujian syarat kecakapan khusus untuk mendapatkan PKK, tanda kecakapan khusus. Oke, kita balik sangka lagi. Budiman, bagaimana kalau saya sudah tamat, ternyata belum laksana? Nggak apa-apa, asalkan usia kalian masih usia penegak. Ketika kalian masih usia penegak, tamat di SMA, kalian bisa lanjut penegaknya di mana saja. Apakah kembali? Ingat, ada darah cana, ambalannya diterima kan sebagai ambalan. Ataukah ambalan di perguruan tinggi atau di mana saja. Maksud saya adalah untuk mencapai penegak laksana itu tidak selamanya di pangkalan SMA. Bisa jadi di pangkalan tempat lain. Karena Kak Budi merasakan, Kak Budi tamat SMA 1 di 59, tidak sempat mencapai penegak laksana. Tapi usia saya masih ada waktu itu, usia penegak. Saya lanjut. Ternyata saya mencapai penegak laksana setelah saya tamat SMA. Oke, baik atas kalian. Peta kehidupan kalian sebagai pramuka penegak sejati sesungguhnya ketika usianya sudah melewati penegak, maka ada 3 pilihan yang kalian harus hadapi. Pilihan ini yang merupakan choice buat kalian. Dan saya yakin kalian pasti memilih choice yang di tengah. Choice penegak. Karena kalau kalian memilih choice masyarakat, otomatis kalian berhenti sekolah. Berarti mungkin bekerja, insya Allah. Kerja, berarti selesai mukanya. Sekali lagi, choice-nya saya harapkan adalah Pandega. Apa choice berikutnya? Pembina. Loh, bisa nggak usia penegak menjadi pembina? Ya bisa lah. Apa catatannya? Catatannya adalah menyelesaikan peserta didiknya. Karena seseorang dikatakan selesai peserta didiknya bila sudah menikah. Jadi kalau kalian usianya baru 20 tahun, bahkan belum tamat SMA, sudah berkeluarga, alhamdulillah,
otomatis peserta didiknya hilang. Berarti masuk anggota dewasa. Ketika masuk anggota dewasa, berarti hilang. Peserta didiknya aja hilang. Berarti harus masuk di usia pembina atau masuk. Oke, kakak sekalian, ini merupakan peta perjalanan kalian sebagai anggota Pramuka Penegak Indonesia. Oleh karena itu saya akan jelaskan kembali ini pada poin-poin berikutnya. Sementara masih dicari sekarang. Tadi saya katakan bahwa penegak bantara itu kan penegak bantara calon penegak yang telah memenuhi SKU bantaranya dan pasti mentaati ambalannya. Dan saya yakin kalian yang pengurus Dewan Ambalan pasti punya adat ambalan, yakin saya. Berikut. Perpindahan calon penegak menjadi penegak bantara dilaksanakan melalui upacara pelantikan. Pasti. Yang bersangkutan mengucapkan trisatya pasti dengan sukarela dan berhak memakai tanda pengenal untuk penegak bantara. Oke, Kak Budi tidak mengurai karena banyak sekali penjelasan tentang ini mengenai siapa yang melantik, bagaimana, mungkin nanti dalam sesi tanya jawab. Berikutnya, yang saya mau sampaikan kalian adalah bahwa selama menjadi penegak bantara diberi kesempatan latihan membaktikan diri kepada masyarakat dan membentuk kepribadian yang kuat. Saya yakin pembina kalian super banget memberi kesempatan kepada untuk aktif melakukan pengabdian. Contoh, saya melihat beberapa pramuka penegak sekarang ini di era pandemi COVID-19 keren. Banyak di antara kalian yang saya turun ke lapangan, membagikan masker, memberikan bantuan kepada masyarakat. Saya katakan super, luar biasa kalian semua. Oke. Penjelasan mengenai penegak bantara ada pada poin berikutnya, bahwasanya seorang penegak bantara tetap melanjutkan latihan dan kegiatan lainnya. Untuk apa? Menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK, mengembangkan bakat minatnya di Saka, dan berperan serta dalam memberikan bantuan kepada kuartir sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada pada. Maksud saya, di poin D ini adalah kalian bergabung sebagai anggota Dewan Kerja. Sementara di poin C, saya berharap kalian bergabung sebagai anggota Saka. Jadi ketika kalian menyelesaikan SKU, penegak laksana, menempuh SKK untuk mendapatkan TKK-nya, saya berharap kalian aktif di Saka dan masuk sebagai anggota pengurus Dewan Kerja. Baik itu Dewan Kerja Ranting, cabang, bahkan daerah. Saya melihat teman-teman kamu usaha ada juga masih usia penegak bantara, laksana, bergabung di Dewan Kerja. Keren menurut saya. Oke. Baik kakak sekalian, itu penjelasan tentang penegak bantara. Berikut, mengenai penegak laksana kakak sekalian. Penegak laksana ialah penegak bantara yang telah memenuhi SKU tingkat penegak laksana dan pasti mentaati ambalan. Dan perpindahannya menjadi penegak laksana dilaksanakan dengan upacara kenaikan tingkat. Ini pasti. Kemudian kita melewati itu, makanya saya tahu betul bagaimana kita dilantik sebagai pramuka penegak laksana. Kemudian selama menjadi penegak laksana diberi kewajiban memimpin kegiatan untuk kegiatan pramuka dan masyarakat. Benar ini. Jadi penegak laksana itu luar biasa, enggak sembarang. Karena kenapa? Mereka diberi amanah oleh masyarakat, diberi amanah oleh pembinanya untuk memimpin kegiatan bakti untuk gerakan pramuka masyarakat. Dan sekalian, berikutnya bahwa seorang penegak laksana tetap melanjutkan latihan dan kegiatannya yang dikembangkan. Untuk apa? Apa itu? Meningkatkan pencapaian SKK, memperdalam, menambah keikutsertaannya dalam satuan karya pramuka, mengikuti kursus yang dilaksanakan oleh gerakan pramuka. Seperti apa? Mengikuti kegiatan Dian Pinsat, mengikuti kegiatan LPK, dan lain sebagainya. Termasuk memberikan kesempatan untuk memberikan dirinya kepada membantu melaksanakan latihan kegiatan pramuka siaga atau pramuka penggala. Kapudi merasakan poin D ini. Saya masih usia penegak laksana, sudah bertindak sebagai pembantu pembina siaga, pembantu pembina penggala. Karena saya mau mengembangkan diri saya dan berperan serta memberikan bantuan kepada keluarga. Jadi kalau kalian di usia penegak laksana, saya berharap mengikuti poin A,
B, C, D, dan sekalian. Tantangan berikutnya yang saya akan berikan adalah, ayo dong, kalian harus capai yang namanya pramuka penegak Garuda. Menjadi pramuka penegak Garuda menurut saya sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Karena tinggal mengikuti proses, alur. Dan saya melihat sudah capai pramuka penegak Garuda. Syarat utamanya cuma satu sesungguhnya. Apa itu? Sudah laksana. Ya pasti. Mereka sudah laksana dulu di poin 1. Ketika sudah menjadi pramuka penegak laksana, sudah pasti. Sudah berjubel itu tekniknya. Tanda kecakapan khususnya. Apa yang Kak Budi garis bawahi di sini? Kak Budi, ngiris hatinya Kak Budi. Adik-adik, ujub-ujub mendapatkan pramuka Garuda, tetapi TKK-nya sangat. Itu salah, itu bukan salah. Salah besar. Itu bukan salah, salah besar itu. Karena yang saya mau bilang, harusnya pramuka penegak Garuda itu berjubel dulu TKK-nya, baru mendapatkan pramuka Garuda. Karena pramuka Garuda itu adalah skill, kemampuan, manajerial, semua di situ. Jadi bukan cuma kemampuan nego mendapatkan Garuda, bukan. Tapi dia memang diakui oleh ambalannya, diakui oleh masyarakatnya, diakui oleh kuartirnya. Kuartir apa? Kuartir cabang mengakuinya. Karena memang tesnya di kuartir cabang. Kalau pramuka harusnya. Itu poin-poin mengenai penegak Garuda, nantilah kita akan bahas berikutnya. Kakak sekalian, kita lanjut. Kita akan mengurai tentang bagaimana organisasi pramuka penegak. Setelah saya mendapatkan informasi dari host, Kak Hamrin, ternyata di antara kalian itu memang bervariasi, saya lihat usia pramukanya. Ada yang masih berstatus sebagai tamu ambalan atau tamu penegak. Masih ada yang berstatus sebagai calon penegak. Sudah ada juga yang berstatus penegak bantara. Dan keren, ada juga yang berstatus penegak laksana. Kalau begitu, karena kalian semua heterogen pemahamannya tentang pramuka penegak, Kak Budi berkewajiban menyampaikan tentang organisasi pramuka penegak. Apa sih organisasi pramuka penegak itu? Kan ada namanya ambalan penegak, kakak sekalian. Ambalan penegak ini sekarang ini aturannya 12 sampai 32 orang. Ini yang Kak Budi mau garis bawahi bahwa ketika ambalan kita sudah melebihi 32 orang, harusnya dibentuk ambalan baru. Jangan berjubel sampai ratusan pramuka penegak satu ambalan. Bahkan digabung lagi pramukanya putra dan putri satu ambalan. Oh, tidak boleh. Dipisah dong. Ada ambalan putra, ada ambalan putri. Ketika pesertanya melebihi 32 orang, saran Kak Budi adalah dibentuk ambalan. Dan pasti ambalan itu terdiri atas sangga. Paling tidak ada 4 sangga di sini. Baik. Ambalan penegak ini menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasi kalian. Kak Budi tahu betul tentang konsep ini, karena Kak Budi merasakan bagi pramuka penegak di tahun 87 sampai 90. Wah, 4 tahun Kak Budi aktif penegak. 87 sampai 91, saya paham betul ini. Saya masih menggunakan pola dan mekanisme pramuka penegak Escape Warnas 080 tahun 88. Sama kan, warnasnya tentang pola make-up-nya. Sekarang ada pola make-up yang baru, 176. Oke, kakak sekalian, berikutnya tentang sangga. Ini sangga yang harus kalian betul, kakakku sekalian. Jadi sangganya itu benar-benar ada, mulai dari sangga perintis, pendobrak, pencoba, pelaksana, itu harus ada. Jangan sampai nama sangganya aneh-aneh, tidak boleh. Jumlah anggota sangganya berapa? 4 sampai 8 orang pramuka penegak. Dan pembentukan sangga oleh pramuka penegak sendiri.
Nama sangkanya silakan pilih. Perintis, pencoba, pendobrak, penegas, pelaksana, bebas. Itu organisasi yang kedua tentang ambalan penegak. Bagaimana Dewan Ambalan Penegak? Jadi setelah ada ambalan, ada namanya organisasi bernama Dewan Ambalan. Saya yakin bahwa kalian yang sebagai pengurus Dewan Ambalan tahu betul konsep yang Kak Budi sampaikan itu. Di Dewan Ambalan Penegak itu kakak sekalian. Jadi di sini katakan bahwa dalam melaksanakan program kegiatan, ambalan membentuk Dewan Ambalan Penegak. Jadi yang namanya pemimpin sanggah itu atau pradana biasanya diarahkan selaku ketua Dewan Ambalan. Kak Budi punya pemahaman bahwa ketika seseorang dipilih sebagai ketua Dewan Ambalan, maka luar biasa. Dia bertindak selaku pradana, ketua pemimpin sanggah. Keren. Mantap. Oke, ada ketua, otomatis ada sekretaris Dewan Ambalan, ada kerani sebutannya. Ada bendahara. Kami dulu waktu di Skep 080, 88, Estakuarnas itu sebutan bendahara adalah juru uang. Sekarang kayaknya dipakai kata bendahara. Kemudian ada pemangku adat. Pemangku adatnya adalah pemimpin tata cara adat ambalan. Pada hakikatnya adalah menjaga kode etik ambalan. Kemudian juga pernah menjabat sebagai ketua pemangku adat. Dan beberapa anggota. Ini adalah anggota pengurus daripada Dewan Ambalan Penegak. Kakak sekalian, Dewan Ambalan Penegak sesungguhnya tugasnya sudah kalian laksanakan, saya yakin. Ketika pergantian di ambalannya, kalian melaksanakan ini. Merancang, melaksanakan program kerja, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Minagudeg, merekrut anggota baru, dan membantu sanggah dalam integrasikan anggota baru dalam sanggah. Jadi menurut saya kalian yang menjadi pengurus Dewan Ambalan sekarang ini luar biasa, super banget kalian. Kalian telah bertindak selaku pemimpin di masa depan. Amin. Yang ketiga ada namanya Dewan Kehormatan Penegak. Ini penting buat kita pahami tentang siapa sih Dewan Kehormatan Penegak itu supaya ini jalan. Karena kenapa? Saya melihat, maaf, kalian jangan tersinggung, jangan pesimis. Ada di antara kalian saja sudah lama sekali menjadi pramuka penegak, tapi tidak sempat mendapatkan bintang tahunan. Ada itu, dihargai kalian keaktifannya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Siapa yang membahas itu? Dewan Kehormatan Penegak. Saya juga bangga dengan beberapa ambalan gus depan yang sudi memberikan bintang jasa, bintang tahunan kepada peserta didik. Itu haknya mereka ketika mereka aktif sebagai pramuka penegak. Ingat, itu dirumuskan, diramu dalam sidang Dewan Kehormatan Penegak. Nah, untuk mengembangkan kepemimpinan, rasa tanggung jawab, serta disiplin para pramuka penegak, dibentuk Dewan Kehormatan Penegak. Siapa orang-orangnya? Beberapa anggota ambalan yang sudah dilantik sebagai pramuka penegak bantara laksana. Siapa yang ketua pemangku adat? Yang didampingi oleh pembina. Kan pemangku adat selaku ketua Dewan Kehormatan Penegak. Wah, sekalian, apa tugasnya? Yang tadi saya katakan, 1, pemberian hargaan kepada pramuka penegak yang berprestasi. Prestasinya baik di dalam maupun di luar gerakan pramuka. Saya berkesempatan kali ini meminta kepada kalian para pramuka yang sudah melakukan kegiatan membantu negara dalam hal ini memberantas penyebaran COVID-19, aktif di pramuka peduli misalkan, aktif turun ke lapangan misalkan dengan waktu yang ditetapkan, silakan buka petunjuk penyelenggaraan tentang tanda kehormatan, saya katakan kalian berhak mendapatkan bintang tersebut. Di poin A penjelasannya. Di samping prestasi kakak sekalian, juga ada sanksi terhadap orang yang melanggar kode etik ambalan. Saya berharap ini nggak dilakukan. Dan yang ketiga, pemberian rehabilitasi anggota ambalan. Ini
poin B dan poin C satu mata rantai. Saya berharap B dan C nggak terlaksana di Ambalan. Justru poin A yang saya harapkan kalian perlu reward dari kakak pembina ketika kalian sudah melaksanakan bentuk prestasi tersebut. Pertemuan Dewan Kehormatan Penegak ini sifatnya formal loh. Formal, artinya apa? Resmi. Undangan disampaikan paling dalam 1 minggu sebelumnya dan perihal yang akan dibicarakan di undangan tersebut atau yang menggunakan pakaian seragam dan tempat ditentukan lebih dahulu. Betul. Jadi yang namanya rapat Dewan Kehormatan nggak boleh ujub-ujub, tiba-tiba nggak bisa. Ini pakaian pramuka, waktu ini jelas, dan ada pembina yang hadir selaku anggota dewan. Kakak sekalian, baik. Mari kita lihat apa kegiatan yang kalian lakukan sebagai pramuka penegak Indonesia. Kegiatannya jelas juga, sudah ada aturannya di Pol Mekabin itu. Nah, tetapi yang saya mau bilang dulu tentang prinsip. Ini menarik loh, kakak sekalian. Prinsip ini yang tadi saya katakan, ketika orang pernah meludah, janganlah ludah kembali itu. Karena kenapa? Menjat ludah itu pasti bau busuk. Nanti orang mau. Itu apa namanya? Itu prinsip. Oleh karena itu, pegang teguhlah prinsip tersebut. Yang mana prinsip kegiatan pramuka penegak itu? Pertama, gerakan pramuka memberi kesempatan kepada para penegak untuk apa? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan penegak. Oleh karenanya, prinsipnya adalah satu, dari, oleh, dan untuk pramuka penegak itu sendiri. Ingat, dengan tanggung jawab pembina. Budiman, boleh nggak buat kegiatan tanpa menghadirkan pembina? Oh, nggak bisa. Pembina itu walaupun mitra di pramuka Pandiga wajib kehadirannya. Karena kenapa? Banyak adik-adik penegak Pandiga sekarang salah kaprah, tidak menghadirkan orang dewasa dalam pelatihannya, nggak boleh kata saya. Walaupun prinsipnya dari, oleh, dan untuk kalian sendiri pramuka penegak itu. Ingat, di bawah tanggung jawab pembina. Itu poinnya. Yang kedua adalah prinsipnya harusnya berkarakter sekalian. Dinamis, progresif, menantang. Ini menarik, menantang. Bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat lingkungan. Dan ada lima poin pengembangan diri yang perlu kalian pahami dalam berkegiatan itu. Ada kegiatannya yang bernama spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Dan ternyata kelima poin ini ada di mana? Ada di SKU. Jadi kalau kalian mencermati SKU atau menyelesaikan SKU, saya yakin kalian telah melaksanakan prinsip Baik, kata sekalian, yang ketiga, membangkitkan, mendorong, dan mengarahkan serta mengatur dan mengembangkan minat, semangat, serta keterampilan jiwa wirausaha para penegak. Kakak sekalian, saya mau bilang kepada semuanya, berkegiatan itu bukan cuma berkemah doang. Kita pramuka itu bukan hanya persami doang. Tidak. Kalau kalian cermati yang poin C ini, kenapa? Karena disesuaikan dengan minat, kebutuhan pramuka penegak itu. Artinya, ketika kalian ada yang luar biasa keren, suka dengan IT, suka dengan pertanian, suka dengan apa saja, ayo arahkan ke sana kesempatan kalian. Karena kenapa? Ke depan diharapkan kalian menemukan jati dirinya sekaligus hobinya nanti lewat kegiatan pramuka yang telah kalian lakukan selama ini. Oke, aku sekalian, berikutnya saya akan bahas tentang metode. Ini menarik. Metode kepramuka, kegiatan yang kalian lakukan itu, yang saya mau bilang kepada kalian semuanya, ayo dong, silakan berdiskusi dengan pembinanya. Karena ini kan prinsipnya dari oleh kalian. Maka metode ini harus kalian pahami. Metode permainan, diskusi, ceramah, demonstrasi, lomba, kelompok, penugasan, seminar. Ini menarik. Jadi betul-betul variatif kita punya metode kegiatan kepramukaan. Dan metode ini harusnya sekali lagi
bervariasi. Karena kenapa? Dilaksanakan dengan kesinambungan dan keteraturan. Kegiatannya menarik dan mengandung pendidikan, memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. Kalian nggak usah risau kalau ada di kampung. Kalian risau kalau ada di kota, sama aja sebenarnya. Tergantung kalian bagaimana menciptakan situasi yang kondusif dalam berkegiatan. Memang dilarang keras. Saya mau minta kalian garis bawahi, dilarang keras latihan kepramukaan di sekolah, di kelas, seperti seperti orang sekolah. Yang mana itu? Masa ada latihan pramuka 2 jam, 3 jam, pagi sampai sore di kelas melulu? Oh tidak. Kakak sekalian, sebentar saya akan perlihatkan apa sih yang disampaikan oleh Badan POL mengenai kegiatan kepramukaan itu. Kegiatan kepramukaan itu, poin pertamanya adalah kegiatan di alam terbuka. Pertanyaannya, apakah alam terbuka itu di kelas? Tidak. Kemudian boleh nggak di kelas? Ya boleh di kelas, tapi jangan tiap hari, jangan tiap minggu, jangan di situ terus. Latihan kepramukaan kalian harusnya di alam terbuka, di lapangan, di mana saja. Pak Budi sudah mencontohkan. Sejak saya jadi peserta didik, apalagi di pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, oh keren. Saya punya peserta latihan di mana? Latihan pramuka di mall. Keren. Itu alam terbuka. Latihan pramukanya di mana? Di Benteng Sumba Opu, di Benteng Rotterdam, di gunung, di hutan, di pinggir sungai. Tapi ingat, tetap memperhatikan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Artinya paham tentang alam. Wajib itu oleh pembina. Baik, kakak sekalian. Berikut, Kak Budi ingin sampaikan mengenai apa? Mengenai ini. Materi kegiatan. Jadi materi kegiatan ini sebenarnya yang disampaikan oleh Badan POL. Apa dikatakan? Bahwasanya materi dikemas dengan 4H. 4H. 4H kata Badan POL. Apa H yang pertama? Apa H pertama? Health. Kesehatan jiwa dan raga. Berarti orang pasti itu sehat, ya pastilah sehat-sehat kakak sekalian. Yang kedua apa? Happiness. Kebahagiaan. Apa? Ya, kegembiraan, kedamaian, kesyukuran. Yang ketiga apa? Helpfulness, tolong menolong, gotong royong. Yang keempat, handicraft, hastakarit. 4 poin ini, saya ulang kembali, ini bukan kalimat saya loh kakak sekalian. Kalimatnya Badan POL. Where boy, man, and boys can go and puncerun together as older and young brother picking up health and happiness, handicraft and helpfulness. Ini Badan POL yang bilang. Kalian bisa buka di buku-bukunya Badan POL. Baik itu di buku Sporting for Boys, Reference to Success. Banyak sekali buku-bukunya Badan POL selalu mengutip 4H itu. 4H. Baik, kakak sekalian, lanjut. Bagaimana jenis kegiatannya ini yang kalian harus pahami terkait dengan OS tadi. Latihan kegiatan kakak sekalian itu kalau kalian di bus depan atau di ambalan paling tidak poin 1 sampai 8. Keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napak tilas, pengembaraan, forum penegak, get prestasi. Kak Budiman banyak sekali, variatif banget. Ya betul. Jadi pramuka penegak itu kakak sekalian bukan cuma dibilang oleh orang masyarakat di pramuka tepuk tangan, nyanyi menyanyi, tepuk pramuka, tepuk sadar. Oh tidak, wahai kakak-kakak para masyarakat, tidak. Pramuka penegak itu, wow keren kegiatan, sangat banyak di bus depan. Itu 1 sampai 8. Terus bagaimana kalau kalian diikutkan di kuartir? Ini tanggung jawabnya kami usaha ini selaku ketua DKC. Atau mungkin kalian ada bertugas sebagai ketua DKC di Dewan Kerja atau DKR. Ini kegiatannya 1-12. Ayo dong, ciptakan, temukan kegiatannya. Paling tidak kalau misalkan kalian tidak mendapatkan dana, ya bagaimana
di atas bisa low, jangan high cost ya, tapi low cost paling tidak. Apa kegiatannya? Bisa LPK, kursus instruktur, kursus pengelola dewan kerja, pendidikan bela negara, Raimuna, PW. Wih, banyak sekali kakak sekalian. Saya berharap kalian di usia perangkapan ini, ayo dong, silakan berkegiatan, latihan kegiatan di depan dan latihan kegiatan di kuarter. Dan kalau kalian aktif di pramuka penegak, akan ulang ini kegiatan di depan. Baik, kakak sekalian, lanjut. Bentuk kegiatannya, kalau di bawah pembinaannya, ada namanya kegiatan mingguan, ada bulan. Ini semuanya kalau sudah dilaksanakan di masing-masing. Saya tahu persis di sini hadir Hamil ini sebagai host, dia adalah pembina penegak di kubus depannya. Jadi saya yakin beliau nanti bisa bantu saya narasumber bila ada pertanyaan dari satu sharing lah dengan perihal perangkat. Saya ulang kembali kakak sekalian, bentuk kegiatannya ada kegiatan latihan rutin, ada latihan gabungan dengan ambaran lain, silakan. Latihan gabungan dengan ambaran lain, dengan gugus depan lain, baik antar kuartir, antar gugus depan, bahkan bisa antar kuartir. Tapi saran saya, jangan buat kegiatan tanpa rekomendasi dari kuartir kalau melibatkan gugus depan lain. Saya ulang kembali, tolong saya garis bawahi ini, jangan buat kegiatan yang melibatkan gugus depan atau kuartir lagi, apalagi kalau tidak mendapat rekomendasi dari kuartir tersebut. Nggak boleh, itu fatal kata saya. Tapi kalau kalian berkegiatan di gugus depannya, aman, tidak ada masalah. Oke, kakak sekalian, berikutnya kegiatan satuan karya pramuka, silakan ikuti, aktif, bisa ke apa saja, sesuai minat dan bakatnya. Kebudiman berapa saka diikuti? Banyak, tapi ingat, jangan dirangkap. Selesaikan satu sakanya, baru pindah ke saka lain. Boleh, sangat dibolehkan, sangat dianjurkan. Oh, sekarang kalau aktif, sakti usada. Ketika selesai semua kerida-keridanya, atau mungkin sudah jenuh atau bagaimana, boleh keluar, minta resign, pindah ke saka lain. Betul itu. Berikutnya sekalian, kita prestasi. Ini adalah kita prestasi yang saya watarkan dengan semuanya. Silakan berperan. Baik, kakak sekalian, lanjut. Akan masuk ke sesi terakhir materi saya. Akhirnya saya akan awali dengan kembali mengajak kalian. Kembali kita mute saja, tidak usah suara. Cukup kalian menyanyi di tempat masing-masing. Karena kalau di unmute, saya yakin suaranya kedengaran. Ini Mas Penegak. Silakan kakak sekalian ikuti dan nyanyi di tempat masing-masing, dan saya yakin ribut tempatnya. Penegak, ya, penegak, ya, penegak, ya. Kayulah kolikmu sendiri, penegak, ya, penegak, ya, ya, kayulah kolikmu sendiri, awas karang-karang di jalan, ada yang tidak kelihatan. Jangan sampai kau terpedaya oleh karang yang berbahaya. Penegak, awaslah karang yang berbahaya. Almarhum Husain Mutahar. Penegak, ya, penegak, ya, penegak, ya,
kayulah kolikmu sendiri, penegak ya penegak ya penegak ya kayulah kolikmu sendiri, awas karang-karang di jalan, ada yang tidak kelihatan. Jangan sampai kau terpedaya oleh karang yang berbahaya. Penegak, awaslah karang yang berbahaya. Terima kasih kakak. Ayo dong semua tepuk tangan. Terima kasih kakakku sekalian, semua sudah refreshing dengan lagu kedua. Kakak sekalian, saya akan masuk ke sesi terakhir, kakak sekalian, materi saya. Karang berbahaya, menurut Badan Powell, kalian bisa buka Spotify. Ini lagu luar biasa loh. Tidur mau ke situ. Diambil dari buku Scouting for Boys milik Baden Powell tahun 1908. Apa 5 kata sekalian? Ternyata pertama, karang wanita. Ya karang lah, nggak boleh. Istilah ada muda sekarang ini, bukan murim, itu betul kalimatnya. Jadi wanita atau karang pria, betul kakak sekalian. Apa yang kedua, karang ini apa? Tidak boleh ada di antara para pramuka penegak dan karang perjudian. Apa yang ketiga? Ini menarik, ternyata yang melakukannya. Saya miris melihat ras dan maaf. Pantang kalian disebut pramuka penegak. Karena melanggar karang berbahaya tersebut. Pramuka penegak, bahkan pembina, merokok. Dan temannya adalah minuman keras. Situ nak. Egois dan mengorbankan orang lain dan kelima. Menurut saya ini Badan Powell luar biasa. Janganlah dekati karang-karang tersebut yang sedang mengikuti pelatihan daring, dan semua keren-keren banget, tidak ada yang melanggar. Saya yakin kalau kalian sebagai pramuka penegak Indonesia, punya kalian adalah yang senantiasa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak lagi ateis, dekat dengan Tuhannya. Kalau sholat, rajin beribadah, apalagi sekarang pasti puasa. Di mana? Kapanpun. Lihatlah contoh temanmu ini. Dia sholat berjamaah. Pramuka sholat berjamaah juga. Keren. Pasti akan no to drugs. Ya. Say kalian nggak narkoba, yakin saya. Bila kalian nggak narkoba, otomatis kalian tidak minum minuman keras. Saya meyakini. Karena pramuka penegak sejati itu pantasnya seperti. Tentunya yang ketiga adalah yang tadi nggak egois orangnya. Dia nggak egois, dia nggak mengorbankan orang lain, tetapi dia peduli, dia care dengan orang lain yang sesamanya. Oh, adik-adik pramuka Dewan Kerja daerah Sulawesi Selatan peduli dengan masyarakat.
Dan pastinya kalau kalian buat yang terbaik untuk diri dan negaranya, pasti berprestasi. Saya memilih prestasi dan kalian sangat masih di laptop saya, tapi ini yang kalau kalian sudah mampu lahir batin pria, tapi harusnya seperti ini. Wah, dan ini pramuka penegak yang tidak untuk menghindari pengaruh wanita, karir pria itu. Agak merak. Bilang kepada kalian semua bahwa harusnya, tapi kita mendapatkan poin positifnya dari 5. Terakhir, ini saya kutip dari kata-kata Bedong Powell, bahwasanya nggak usah ini, cukup sekian saja. Kata panduan itu adalah bukanlah ilmu yang harus dipelajari kata sekalian, tapi bukan juga kumpulan teks. Harusnya bagaimana? Yang tadi ini, permainan yang di luar rumah, di mana anak remaja pergi bertua sama sebagai kakak dan adik, membentuk kesehatan, membuat kerajinan tangan, dan bahagia. Healthfulness and health. Terus. Baik kakak sekalian, saya kira itu saya sampaikan semuanya. Kita akhiri materi saya dan satu lagu terakhir buat kalian sebelum saya kembali ke moderator. Lihat Sama berkumpul di sekitarnya lah api unggun membara. Siaga penggalang penegak setapan, juga pembinanya turut bersukaria. Menari, menari, bersaudara. di sana pramuka penegak sejati adalah yang tidak pernah berhenti berlatih. Selamat berlatih. Aduh. Terima kasih moderator ini, moderator ketua DKD Usaha. Silakan Kak. Ya kakak sekalian, itulah tadi materi dari kakak Dr. Haji Budiman Tahir MPD. Sangat luar biasa sekali materinya pada pagi hari ini. Jadi mungkin kakak sekalian sudah sangat paham bagaimana menjadi seorang pramuka penegak sejati dengan tadi mendengar materi-materi yang dibawakan oleh kakak Budi. Jadi ada beberapa poin intinya yang saya tangkap pada materi yang dibawakan tadi oleh Kak Budi. Mengenai hal yang ada di pola mekanisme pembinaan pramuka penegak. Saya sampaikan Kak Budi bahwa memang saat-saat ini yang kami lihat Dewan Kerja di pangkalan-pangkalan SMA itu masih banyak yang mengacukan yang namanya pola mekanisme pembinaan ini. Terkadang mereka melaksanakan hal-hal yang ada di gugus depan di pangkalan mereka itu tanpa melihat pola-pola yang ada, pola mekanisme yang ada. Seperti itu. Jadi memang betul-betul ini juga pernah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk mereka sering-sering turun ke gugus depan Hambalan SMA mensosialisasikan
pola mekanisme pembinaan ini, karena memang betul-betul masih banyak pangkalan-pangkalan yang tidak melihat, tidak menerapkan pola-pola mekanisme pembinaan yang ada di Polmekbin. Mereka hanya berjalan begitu saja. Biasanya yang saya lihat itu kadang-kadang mereka itu hanya mengikut apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang ada dari seniornya, itu yang mereka ikuti. Terkait hal dengan kegiatan, mereka melaksanakan kegiatan ya tanpa mengikuti pola-pola yang ada di Polmekbin, seperti itu Kak. Mungkin salah satu contohnya yang marak terjadi saat ini, uh, sering terjadi di depan, yaitu mental lomba yang ada Ya, di adik pramuka pemuda yang ada di depan pangkalan SMA. Nah, ini yang masih ada. Mereka itu prioritaskan di pangkalan mereka itu untuk mengikuti lomba, sehingga inilah yang sering terjadi ketika ada event-event lomba. Yang terjadi di sana itu bukan mereka datang bersilaturahmi, tapi betul-betul mereka datang untuk berlomba. Mereka bahkan mengarahkan segala cara untuk bagaimana bisa menjadi juara. Nah, itulah yang mungkin mereka artikan ketika kita menjadi seorang penegak sejati, ya ketika kita bisa menjadi juara pada lomba tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kami dari Dewan Kerja itu sendiri terkait hal ini. Sering saya sampaikan kepada teman-teman Dewan Kerja untuk betul turun ke pangkalan-pangkalan SMA yang ada di wilayah masing-masing, khususnya terapkan, kita usahakan setiap pangkalan-pangkalan yang ada di depannya, ada di wilayah di Sulsel ini betul-betul terapkan yang namanya. Karena saya juga pernah merasakan ketika masih di Dewan Kerja Cabang, ya itulah yang terjadi, realitas yang terjadi yang kami lihat di gudeg-gudeg di SMA itu, seperti itu Kak. Ya. Selanjutnya kepada kakak sekalian yang ingin bertanya, ya silakan kirim pesan ke saya untuk nanti kita berikan pertanyaan kepada Kak Budi. Seperti itu Kak, silakan chat pribadi saya untuk nantinya kami cari mana-mana mungkin untuk ini tiga pertanyaan ke Kak Budi. Sembari menunggu pertanyaan dari peserta ini, mungkin saya minta pandangan dari Kak Budi terkait hal yang tadi saya sampaikan Kak, mengenai mental lomba pada pramuka penegak yang ada saat ini. Nah, karena kita ketahui kan tadi sudah jelas di Polmekbin itu banyak metode kegiatannya sangat variatif, tetapi yang terjadi saat ini ya fokusnya itu teman-teman itu hanya kegiatan lomba. Jika ada yang salah dari situ, apakah memang pembinanya atau ini apanya, pola mekanismenya, atau bagaimana yang bisa mungkin diberikan kepada adik-adik kalian terkait hal itu. Begitu mungkin, silakan kepada Kak Budi. ya baik kakak sekalian, moderator, usaha DKD, kakak sekalian, seperti yang dikatakan oleh Kak Usaha, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman kakak penegak Selatan, saya ingin menanggapi apa yang terjadi di masyarakat atau di pramuka penegak Sulsel sekarang ini. Saya melihatnya Sulsel ya, karena Kak Budi sudah melanglang provinsi lain, pergi melatih pramuka di sana, melatih pembinanya, melatih pelatihnya. Yang saya temukan memang kita pramuka penegak Sulsel seperti ini, yang notabene pramuka lomba. Maaf kakakku, penegak yang mau tersinggung, ini juga sarapan jangan tersinggung. Karena yang terjadi seperti itu. Yang lucunya, bukan pramuka penegak saja melakukan kegiatan seperti ini, bahkan pramuka penggalang yang tak kalah berani, tanda petik, buat kegiatan yang namanya event-event lomba, tetapi lupakan kegiatan prinsipnya, wajibnya. Lihat dah contoh hal yang menarik. Kalian berani membuat kegiatan pramuka lomba mendatangkan gudeg lain. Kalian belum mencapai pramuka penegak Bantara. Lucu kan? Kalian buat kegiatan yang sifatnya skill. Contohnya
keterampilan semapor, keterampilan mendirikan tenda, keterampilan apa saja, tapi kalian nggak punya skill yang diakui. Apa itu TKK? Tanda kecakapan khusus. Itu yang sekarang lucu. Oke, pertanyaannya, boleh nggak buat kegiatan seperti itu? Saya katakan tadi bahwasannya, jangan sampai kalian buat kegiatan tanpa mendapatkan rekomendasi dari wartirnya. Itu nggak boleh. Terus, apa solusi yang saya mau tawarkan? Kak Budi mau tawarkan seperti ini. Saya sengaja tadi menyebut beberapa kali. Kalian harapkan membaca baik-baik print out ini, lalu perlihatkan pembinanya. Apa itu? Yang tadi Kak Musa sampaikan, yaitu escape surat keputusan Kuartir Nasional nomor 176 tahun 2013 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak. Di situ sangat jelas tentang bagaimana berpramuka penegak sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ingin buat kegiatan-kegiatan lomba, menurut saya serahkan kepada kuartir. Karena kuartir itu yang punya wewenang untuk melaksanakan. Terus boleh nggak kami melaksanakan? Wah, kamu bilang sangat banyak kegiatan yang kalian harus laksanakan, ternyata kalian lakukan. Katakanlah kita punya persentase begini, Kak Budi kita sekali bisa persentase karena Kak Budi orang matematika. Saya sarjana matematika S1 dan sarjana matematika S2. Saya ya ahli tapi keren matematikanya sama Kak Hamrin. Saya melihat bahwa ketika ada 100% kegiatan peran penegak, ternyata lebih banyak kegiatan lombanya. Berarti katakanlah 90% banyak. Yang 10% itu sedikit. Gimana indikatornya? Sederhana. Yaitu pencapaian pramuka penegak Bantara kurang. Pencapaian pramuka laksana, apalagi pencapaian tanda keputusan. Saya mau menantang kalian, silakan lihat bagaimana rapper scout-nya pramuka penegaknya luar negeri. Keren. Apa yang keren? Mereka mengasah skill. Mereka mengarah kepada pengembangan diri. Yang mana itu? Bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Bagaimana bina diri konsepnya? Yang tadi, kalian pramuka penegak Bantara, kalian penegak laksana, kalian mendapatkan TKP. Itu bina diri. Bina satuan, kalian aktif sebagai anggota ambalan, dewan ambalan, kalian berorganisasi baik di satuan-satuannya, itu bina satuan. Dan terakhir bina masyarakat, terjun di masyarakat pengabdian. Jadi kalau kegiatan kalian di pramuka penegak sekarang lihat kuartir-kuartir cabang, tempat banyak sekali kuartir cabang yang mengirim informasi kepada kami kuartir daerah, melakukan masker, terjun langsung peduli dengan masyarakat, pergi ke gunung, pergi ke lembah. Menurut saya luar biasa. Itu contoh pengabdian di masyarakat. Menurut saya, sekali lagi, apa yang ditantang tadi oleh Kak Mustaha mengenai kegiatan lomba, menurut saya silakan, asal bina dirimu, bina satuanmu, bina masyarakatmu tercapai, kemudian kalian melakukan koordinasi kuartirmu. Yang seperti itu kami juga tidak bisa larang. Kembali kepada kalian semuanya, makanya paham dong tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak itu 176 177. Kalau saya kemarin 80 88. Oke, itu jawaban saya Kak Musahat, tanggapan saya. Semoga dari adik-adik kakak penegak mungkin ada satu dua orang yang ingin bertanya sebelum kita closing. Silakan. Oh iya, terima kasih Kak Budi atas jawabannya tadi mengenai maraknya terjadi saat ini teman-teman adik-adik pramuka penegak yang bermental lomba. Jadi mungkin tadi dari penjelasan Kak Budi bisa kita tangkap bahwa di kegiatan untuk pramuka penegak itu bukan hanya lomba saja, banyak kegiatan yang bervariatif yang bisa kita laksanakan. Dan tentunya untuk kegiatan-kegiatan lomba untuk sudah jelas bahwa rananya kuartir. Jadi untuk hidup ya itu disampaikan tadi Kak Budi, kita juga tidak bisa larang, tetapi ada baiknya ya kita fokus kepada pengembangan seperti itu Kak. Jadi yang mungkin ini kita berikan kepada teman-teman adik-adik yang ingin bertanya, ini ada dari
Kak Radia Magfira dari Kuarcap Wajo. Jadi pertanyaannya seperti ini, Kak Budi. Ya, Apakah seorang anggota penegak boleh turun ke lapangan untuk memberikan materi pengarahan kepada adik-adik siaga penggalang? Jika memang diperbolehkan, haruskah mendapatkan izin dari kuartir? Nah, selanjutnya, apakah boleh pencapaian TKU dan TKK dalam waktu bersamaan? Atau nanti setelah menyelesaikan SKU dan mendapatkan TKU baru bisa pencapaian SKK dan TKK? Ada yang terakhir, apa sajakah syarat untuk menjadi anggota Dewan Kerja? Itu Kak, pertanyaan pertama dari Kakak Radia dari Kuarcap Wajo. Ya, Kasih dipersilakan Kak. jawab. makasih Kak Radia dari Wajo. Sepertinya muka pernah saya lihat ini Radia. Baik, pertanyaan Kak Radia dari Kuarcap Wajo, keren banget. Saya akan menjawab langsung. Bolehkah tampil memberikan pengarahan di pramuka siaga dan penggalang? Jawabannya boleh jika. Ada jikanya. Jika satu, kalian berstatus sebagai pembantu pembina. Itu poin pertama. Berstatus sebagai pembantu pembina. Siapa yang berikan izin adalah pembina di satuan tersebut. Nggak perlu kuartir. Nggak perlu. Tapi ingat, jangan dekat. Kalau kalian usianya baru penegak bantara menghadapi penggalang, itu nggak bisa. Status sebagai pembantu. Yang kedua, boleh jika kalian berstatus sebagai instruktur. Apa itu instruktur? Orang memiliki kecakapan. Siapa yang boleh ikut di situ? Yang sudah mendapatkan sertifikat instruktur. Kemarin kuartir daerah, dalam hal ini Dewan Kerja Daerah melaksanakan KIM, kursus instruktur muda. Berarti di situ kalian punya kesempatan untuk tampil. Loh, kemudian saya nggak sempat ikut, tapi semua nggak saya tampil sebagai instruktur. Boleh, tapi ingat, jangan sampai kalian bertindak sebagai pembina. Tidak boleh. Tampil sebagai instruktur artinya yang punya keahlian. Tidak boleh membina. Bicara tentang SKU, bicara tentang apa, nggak boleh. Itu poinnya. Bolehkah tampil? Jawabannya boleh jika kalian berstatus sebagai pembina tempat itu dan berstatus sebagai instruktur. Yang kedua, kapan pencapaian TKK? Jelas jawabannya. TKK itu dapat dicapai setelah menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus. Pertanyaannya, kapankah orang bisa menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus? Jawabannya, setelah mendapatkan TKU Bantara. Jadi, loncatannya adalah untuk mendapatkan TKK harus dulu penegak Bantara, selesai SKU Bantaranya. Setelah dilantik sebagai penegak Bantara, barulah mereka bisa menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus untuk mendapatkan TKK dan kecakapan khusus. Intinya, tidak boleh mengikuti ujian SKK sebelum mencapai penegak Bantara. Laksana, ya apalagi, pasti bisa. Berikut, syarat Dewan Kerja. Nah, ini sangat jelas ini, saudara kakak sekalian. Kalian bisa membuka aturan tentang Dewan Kerja. Ada itu, Juklak, petunjuk pelaksanaan atau penyelenggaraan tentang Dewan Kerja. Dan kamu usaha tahu betul itu kan dia Dewan Kerja sekarang. Paling tidak, menjadi Dewan Kerja itu syarat utamanya yang kamu bilang tadi adalah yang pertama adalah yang bersangkutan sudah penegak Bantara. Itu yang saya bilang, penegak Bantara. Kalau usia penegak, kalau Pandega sudah pramuka Pandega. Terus syarat berikutnya sudah mengikuti syarat yang dibuat oleh kuartir, katakanlah kuartir cabang ingin merekrut Dewan Kerja cabang DKC, maka sudah pasti syarat utamanya yang bersangkutan sudah penegak Bantara. Itulah syarat berikutnya, bertakwa kepada Yang Maha Kuasa, siap bekerja dan sebagainya. Itu syarat umum. Tapi Pak Budi memberikan syarat utama adalah yang bersangkutan sudah pramuka penegak Bantara. Jadi tidak boleh usia penggalang masuk Dewan Kerja. Tidak boleh
usianya belum dilantik penegak bantara masuk Dewan Kerja. Makanya sebelum ada seleksi Dewan Kerja, saya Kak Budi, ayo cepat-cepat, hai penegak bantaranya. Kalau kalian berkeinginan untuk menjadi pramuka, menjadi anggota Dewan Kerja. Tapi nggak usah khawatir, karena ada istilah reshuffle. Reshuffle itu pergantian antar waktu. Ada PAW, ada pergantian antar waktu Dewan Kerja itu. Gimana organisasi itu? Terus pertanyaannya siapa yang bisa dipilih? Oh, kalian pasti yang punya prestasi, yang sudah pasti penegak bantara. Makanya dekat-dekatlah dengan kuartinya kalau ingin bergabung dengan Dewan Kerja. Dekat Dewan Kerja rantingnya DKR, atau dekat dengan DKC-nya di kuartil cabangnya untuk menjadi anggota DKR. Saya yang sangat sederhana. Kesempatan saya untuk pertanyaan dari Wajib. Syukron Kak. Makasih. Atas jawabannya. Oke. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Budi terkait pertanyaan dari Radia. Saya rasa sudah sangat jelas jawaban dari Kak Budi. Nah, untuk terkait dari Dewan Kerja mungkin saya tambahkan sedikit, tidak sesuai yang disampaikan oleh Kak Budi. Jadi ada 3 poin inti yang harus sesuai PPDK, petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja. Untuk adik-adik yang mau bergabung di Dewan Kerja, salah satunya yaitu adik-adik harus berumur pandega, kemudian ini pangkalan. Jadi ini yang sering jadi permasalahan kakak sekalian, banyak yang mendaftar menjadi Dewan Kerja tapi tidak punya gugus depan. Nggak boleh. Ya, jadi biasanya seperti ini kejadiannya. Dia aktif di pangkalan SMA, tetapi ketika sudah masuk di perguruan tinggi dia tidak aktif lagi di pangkalan SMA-nya, dan dia tidak aktif juga di pangkalan yang ada di perguruan tinggi. Nah, walaupun usianya masuk penegak pandega, yaitu tidak bisa ya sekalian, harus punya pangkalan, harus punya gugus depan. Seperti itu Kak. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan dari Ayunita Aulia Basri dari Ambalan Karang ini Negeri 3 Takalar. Iya Kak. Terkait dengan TKU Bantara dan belum memiliki TKK, apakah tidak berpengaruh untuk melanjutkan ke pramuka penegak laksana? Nah, itu Kak. Dan kedua, kita bisa tetap melanjutkan pengujian SKU penegak laksana walaupun tidak pernah melaksanakan pengujian SKK. Tuh, Kak Budi. Oke. Ya. Kak Budi jawab ya supaya lebih efektif. Makasih Kak Bursaha, moderator KDKD. Tadi Takalar keren banget pertanyaannya. Ya Kak. Bilang seperti ini Kak sekalian. Saya yakin kalian akan paham siapa yang dimaksud, bahwa ketika yang bersangkutan sudah penegak bantara, maka dia punya kesempatan untuk menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus, untuk mendapatkan TKK, tanpa kecakapan khusus. Dan TKK itu sebagai persyaratan tambahan juga selain SKU laksana untuk mendapatkan pramuka penegak laksana. Kan lucu. Apa lucunya? Masa yang bersangkutan hanya menyelesaikan SKU laksana saja untuk mendapatkan laksana? Oh tidak. Harusnya dia juga menyelesaikan SKK untuk mendapatkan TKK. Jadi banggalah. Di sini ada penegak bantara, sini lambang, di sini paling tidak ada TKK umum lah. TKK umum aja dulu. TKK umum, pengamat, penjelajah, pengembara di sini disimpan. Sambil menyelesaikan SKU laksana. Kemudian tidak mau bilang seperti tadi, bolehkah? Saya katakan bukan boleh tidaknya, bahwa petunjuknya adalah begitu selesai menyelesaikan SKU Bantara, mencapai penegak Bantara, maka 2 kewajiban. Apa kewajiban pertama? Menyelesaikan SKU laksana dan menyelesaikan SKK. Di 2 ini berbarengan kakak sekalian untuk mendapatkan laksana. Jadi untuk menuju laksana 2 yang laksanakan. Menyelesaikan SKU laksana dan menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus. Dan SKK ini sebenarnya tidak saja
gugus depan diterima. Bisa kalian mendapatkan TKK di saka-saka lain. Maka dikatakan bahwa ketika kalian sudah menjadi pramuka penegak bantara, silakan pergi melanglang buana ke Saka. Untuk apa di sana? Menyelesaikan SKK, mendapatkan TKK di Saka tersebut. Karena di Saka itu skill scouting, skill general juga didapatkan di sana. Jadi keren banget kan kalian sudah penegak bantara, sampai menyelesaikan SKU di ambalannya, aktif di Sakanya, menyelesaikan SKK-nya, bahkan aktif di dewan kerja. Luar biasa ini. Ada para penegak seperti ini, keren banget. Itu jawaban saya untuk kakak dari Takalar. Ya, terima kasih Kak Budi atas jawabannya. Makasih banyak, Kak. Oke. Pertanyaan terakhir yang saya ambil Oke, sangat silakan. menarik. Ini dari Kak Nurma Gufira dari Pangkalan SMA 14 Sinjai. Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa egoisme dalam kepribadian seorang pramuka, serta mana yang lebih utama mengikuti aturan dalam SK Kuarnas atau aturan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ambalan. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Kak, ini mengenai pertanyaan yang kedua mengenai SK Kuarnas atau aturan adat, ya istilahnya mungkin sini adat Kak, adat ambalan. Jadi memang seperti ini Kak, yang realitas yang terjadi di Gugus Depan, ya khususnya yang ada di Sulsel ini. Ini antara petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kuartir Nasional itu sering sekali tumpang tindih dengan adat ambalan yang dibikin oleh budak-budak yang ada. Pertimbangannya seperti ini yang saya lihat Kak, mereka membuat adat itu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah masing-masing atau kampus. Nah, ini yang sering terjadi, yang mungkin kalau saya lihat yang paling parah ini Kak di kampus depan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Ini banyak sekali yang menyalahi dengan petunjuk-petunjuk Polmekbin, itu banyak yang menyalahi. Akhirnya inilah yang menjadi kebingungan para peserta didik, pengurus-pengurus yang ada di dalam. Mana yang mereka mau ikuti, apakah aturan yang ada di kampus yang mereka masukkan sebagai adat ambalan, adat racana, atau petunjuk Polmekbin. Karena kan ini mereka kan pikirannya seperti ini. Aturan-aturan mereka berpangkalan di kampus, mereka berpangkalan di sekolah, otomatis hal-hal yang terkait dengan yang ada di kampus sekolah itu yang harus menjadikan mereka pedoman mereka. Salah satu contoh mengenai status peserta didik Kak. Ini yang sering terjadi. Ketika sudah tidak sekolah lagi, sudah tidak kuliah lagi, walaupun umurnya masih belum lewat dari 25, itu sudah dikatakan purna. Padahal kan kalau kita lihat di Polmekbin itu usia 25 ke atas baru dikatakan purna racana, purna ambalan. Tetapi karena ini aturan yang ada di kampus, tidak boleh menjadi anggota warga ini kalau sudah tidak kuliah, tidak sekolah, seperti itu Kak. Itu menjadi salah satu poin yang tumpang tindih Kak, antara petunjuk penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Kuarnas dengan aturan kampus yang dijadikan ke adat ambalan dari gudep yang ada. Itu Baik. terima kasih. Ya, kemudian akan menjawab singkat dan padat. Kakak sekalian, ini pertanyaan saya akan jawab, saya balik. Yang kedua dulu, mana yang dipakai? Kakak sekalian, perlu dipahami, tidak boleh ada alat ambalan bertentangan dengan aturan di atas. Dipahami? Ulangi, tidak boleh alat ambalan bertentangan dengan adat aturan di atasnya. Nggak bisa. Jangankan aturan di Kuartir Nasional, aturan di Gugus Depan, aturan kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah nggak boleh bertentangan. Kalau begitu fleksibel itu alat ambalan. Artinya sekali lagi, tata urutan perundang-undangan sangat jelas. Contoh, kalau kita masuk ke tentang tata urutan perundangan, tidak boleh ada aturan bertentangan dengan Pancasila. Jadi tertinggal apa? Pancasila. Baru undang-undang dasar. Turun lagi undang-undang. Turun lagi peraturan pengganti undang-undang, Perpu, turun sampai ke bawah, keputusan presiden, impres, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, turun ke bawah sampai kalau kita merujuk terakhir ke alat ambalan, itu nggak boleh pertentangan. Apatah lagi kalau kita bicara tentang aturan yang dibuat oleh Kuartir Nasional. Kan jelas, contoh,
Korti Nasional mengeluarkan Paul McBean, pola mekanisme pembinaan pramuka penegak Pandega. Berarti aturan di Ambalan mengikuti, dia mengikuti. Tadi saya bilang bahwa pramuka kita ini pramuka usia, bukan pramuka lembaga, nggak bisa. Contoh saya katakan tadi, usianya belum 21 tahun, masih usia 19. Dia masuk perguruan tinggi. Apa artinya? Tidak boleh bergabung di Racana dulu, nggak boleh bergabung di Racana. Berarti dia bergabung di mana? Tetap bergabung di Ambalan kalau masih aktif pramuka. Apakah di Ambalan yang sebelumnya ataukah ada Ambalan baru di Racana di kampus tersebut? Contoh di UNM, Universitas Negeri Makassar, IKIP Ujung Pandang, itu saya lihat untuk penegak Pandega dia tampung karena dia memahami tentang pola mekanisme pembinaan pramuka penegak Pandega. Dia paham itu. Akhirnya dia bentuk Ambalan untuk menghimpun adik-adik pramuka alumni SMA yang masuk jadi mahasiswa tapi masih usia penegak, dia tampung masuk di Ambalan. Terus setelah itu ya sudah masuk usia 21 tahun silakan bergabung di Racana. Begitu harusnya. Begitu di Ambalan. Di Ambalan saya tadi bilang jangan terima peserta yang masih usia penggala. Masa adik-adik kita masih umurnya 13 tahun, 14 tahun bergabung di penegak? Aduh, di mana akal sehat kita? Sekali lagi, kita ini berpramuka adalah usia. Bukan kita berpramuka menurut lembaga formal. Bilang SD siaga, SMP penggalang, SMA penegak, perguruan tinggi Pandega. Oh, tidak begitu. Karena di SD itu ada usia siaga, ada usia penggalang. Betul kan? Di SMP itu sudah pasti ini usia penggalang. Terus di SMA ada usia penggalang, ada usia penegak. Di perguruan tinggi ada usia penegak, ada usia pandega. Itu yang perlu kalian paham betul tentang aturan. Saya pernah membuat alat Ambalan, pernah terlibat menyusun adat Racana. Saya termasuk orang yang keras di situ. Bahwasanya tidak boleh kita membuat aturan seenak gue, seenak mau kita. Nggak bisa. Kita berpramuka mengikuti aturan. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, gerakan pramuka, ada petunjuk penyelenggaraan, ada juklak, ada juknis. Diikuti semua itu. Artinya kan enak. Sekali lagi, kita berpramuka fleksibel. Oke. Yang terakhir, Budiman, bagaimana sih menghilangkan egois itu? Kesempatan di Ramadan ini saya menjawabnya dengan pendekatan Islam. Kalau mau menghilangkan egois, dekat dengan Tuhan. Itu jawaban saya. Dekat dengan Tuhan. Kalau kalian rajin mengambil air wudhu sebelum berkegiatan, dan lepas air wudhumu, lalu kalian mengaji, pasti kalian hilangkan egois. Itu yakin saya. Karena orang yang lupa dengan Tuhan, lupa dengan agamanya, pasti dekat dengan kejahatan. Kemudian juga penanggung jawab mata diklat, saya mengajar mata diklat berjudul kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Saya kalau ada pertanyaan serta saya pejabat, Pak, bagaimana Pak Budiman menghilangkan ego itu? Saya katakan dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kalian yang bertanya, ya ini luar biasa pertanyaannya, Budiman, bagaimana menghilangkan egois itu? Jawaban saya dekat dengan Tuhan. Pasti kamu akan hilangkan egomu itu. Karena kalau kamu tidak dekat dengan Tuhanmu, pasti kau akan menjadi ego. Kau tidak akan care, tidak akan peduli dengan sesama. Kalau dekat dengan Tuhanmu, rajin ambil air wudhu misalkan, mengaji, kan perbuatan positif semua itu. Maka kata-kata positif akan meluncur dengan baik. Kenapa? Lalu kita astagfirullah. Kata positif. Sebaliknya, orang yang tidak dekat dengan Tuhannya pasti katakan negatif yang keluar dari mulutnya. Pasti yakin saya. Oleh karena itu, saya akan bilang kepada kalian semuanya yang hadir pada forum meeting ini, ayo, mari kita hilangkan egois kita dengan dekat. Agama Islam dekat dengan Tuhan. Yang beragama lain dekat dengan Tuhan Mas.
Oke, demikian kakakku sekalian atas jawaban saya, pertanyaan yang diberikan oleh kakak dari Sinjai. Keren-keren semua. Saya yakin teman-teman sekalian ini masih banyak ingin bertanya. Silakan nanti bertanya kepada di grup. Nanti kita bantu menjawab di grup kalau sempat, karena ini momen kita. Saya sudah dikode oleh host, kode oleh moderator. Kak Budiman, kita sudah hampir 2 jam. Wah, keren banget ini. Ini yang terpanjang saya mengajar live. Saya mengajar di live di beberapa tempat. Biasanya kalau sudah 1 jam, istirahat dulu. Ini luar biasa. Menggunakan Webex, keren. Ini saya kepada Kak host, Kak Hamdin. Kemudian kita gunakan host supaya agak panjang-panjang durasinya dan tidak putus. Oke, demikian kakakku sekalian atas sumbangsinya. Peserta kita luar biasa. Mungkin ada yang sudah left, tidak apa-apa karena mungkin kehabisan kuota atau bagaimana. Bagaimana lah. Tapi terima kasih sekali lagi kepada kalian semuanya atas kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan, dan dengan kembali ini nanti pembicaraan kepada moderator, itu artinya Kak Budi sudah selesai menyampaikan sesi materi saya, dan terima kasih sekali lagi kepada kalian semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk ikut meeting di kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalian wabarakatuh. itulah jawaban pertanyaan-pertanyaan kakak. Petunjuk-petunjuk yang ada Polmekbin, ada PP gugus depannya, itu yang harus kita menjadi rujukan. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana jikalau bertabrakan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah? Saya rasa ini kan bisa kita bicarakan dengan pimpinan-pimpinan sekolah atau di perguruan tinggi, itu bisa kita bicarakan. Nah, memang ya ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, kalau bawakan materi itu ya betul adat ambalan, adat rencana yang ada di ambalan kita itu betul-betul harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk penyelenggaraan yang ada, seperti itu. Ini juga terkait mengenai penggolongan usia, Kak, dari Dewan Kerja itu sendiri, dari Dewan Kerja Nasional itu memang menjadi bahan perbincangan. Nah, kalau untuk usia penegak, dari penggalang ke penegak mungkin itu tidak terlalu bagaimana, Kak. Yang rumitnya ini dari penegak ke pandega. Karena kan rata-rata kalau SMP itu sudah rata-rata umur, SMA itu rata-rata umurnya sudah 16. Tapi ketika masuk di perguruan tinggi ini masih ada yang umurnya 19, masih ada umurnya 18. Belum masuk usia pandega. Dan itu pun di perguruan tinggi gudeg-gudeg yang ada di perguruan tinggi itu belum ada, masih banyak yang belum punya raca ambalan. Rata-rata mereka semua di racana, khususnya di Sulsel ini baru satu Agus depan yang ada ambalan di dalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Budi, di UNM ada ambalan. Di pangkalan-pangkalan lain, gudeg seperti yang lain itu rata-rata semuanya mereka itu hanya ada racana. Itulah menjadi dilema bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pramukanya ke jenjang di perguruan tinggi, tetapi belum ada ambalannya. Akhirnya mereka menyesuaikan dengan ini yang ada racana di perguruan tinggi tersebut. Seperti itu, Kak. Ini menjadi perbincangan kami dari Dewan Kerja, bagaimana memberikan solusi. Mungkin nanti solusinya nanti untuk penggolongan usia ini untuk pandega itu sendiri mungkin diturunkan. Apakah 18 tahun sudah masuk usia pandega itu, menjadi pertimbangan dari Dewan Kerja itu sendiri. Terima kasih, Kak, atas penjelasan Kak Budi narasumber dan kakak-kakak sekalian penegak Sulawesi Selatan yang tergabung di latihan dalam jaringan kita pada siang hari ini. Itu mungkin kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Pramuka. Ya, salam Kak Mursa. Terima kasih Kak Mursa yang telah memandu kita pada
pagi sampai siang hari ini dalam latihan kepenegakan secara daring untuk pertama kali dilakukan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama karena ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi kita harapkan kedepannya Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan bisa lagi meluangkan waktu untuk bertemu dengan kakak-kakak penegak di Sulawesi Selatan untuk tema yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pijakan pertama untuk kegiatan seperti ini untuk kita lakukan di waktu-waktu berikutnya. Baik, saya kira demikian kakak sekalian. Terima kasih untuk Kak Haji Budiman Tahir yang telah dengan semangat walaupun sedang puasa pada pagi hari ini hampir 2 jam memberikan materi tentang kepenegakan kepada kakak penegak kita, dan alhamdulillah sedikit banyak memberikan pencerahan. Terbukti dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta, dan saya kira tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti teman-teman bisa lanjutkan di grup, nanti saya bisa share pertanyaannya ke Kak Haji Budi dan jawaban beliau nanti akan saya sampaikan juga ke di grup. Kemudian ada beberapa permintaan juga tadi Kak tentang materinya. Materi tadi, slide-nya tadi apakah bisa di-share? Kalau bisa di-share nanti kirim saja ke saya dan nanti saya akan sampaikan ke teman-teman lewat grup WhatsApp. Oke. Kemudian untuk kakak-kakak yang lain jangan lupa sebelum meninggalkan ruangan diklik dulu link e-sertifikatnya. Tadi sudah ada beberapa tanggapan di grup, alhamdulillah sudah sampai sertifikatnya. Jadi mohon kakak-kakak yang masih ada di grup ini jangan lupa untuk mengklik link e-sertifikat yang ada di room chat. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa link ini jangan sampai dikeluarkan dari room chat. Ya. Jangan sampai di copy kemudian di-share ke grup-grup kakak, di grup amalannya atau di grup sekolahnya, jangan. Jadi kita harapkan ini menjadi eksklusif bagi kakak-kakak yang betul-betul yang mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Iya. Jadi kakak sudah meluangkan waktu, meluangkan kuotanya. Ya, saya yakin ada yang isi kuota lagi sebentar nih karena saya yakin terkuras kuotanya kan hampir 2 jam online. Ya, jadi biarlah sertifikat ini spesial, eksklusif buat kakak-kakak yang jadi peserta. Jadi tolong jangan di-share di tempat lain. Makanya silakan diklik saja di room ini, kemudian diisi beberapa datanya, baru cek di emailnya. Insya Allah sudah langsung terkirim itu Kak. Oke, jadi saya kira demikian. Jadi silakan kepada kakak yang sudah selesai, sudah dapat sertifikat, silakan bisa meninggalkan room ini dengan cara mengklik tanda silang yang ada di samping di bagian bawah layar monitornya masing-masing. Ya, nah, oke, sudah keluar semua. Ya, saya tidak akan mengeluarkan diri dari room ini sebelum kakak semua mengeluarkan diri kakak. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mohon maaf jika selama kegiatan ini dari pagi tadi sampai siang menjelang siang ini ada kesalahan dan kekurangan. Jadi mohon dimaklumi karena ini baru pertama kali juga kita mau adakan kegiatan seperti ini lewat dalam jaringan, ya. Jadi silakan kakak-kakak yang sudah mengklik link sertifikatnya untuk bisa meninggalkan tempat. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan di grup ya. Siap Kak, siap. Ya, oke, thank you.